warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Nama saya Perlita Simanulia. Nama saya Seltono Lahatono. Nama saya Pastor Deola. Nama saya Zalia Risa. Nama saya Aldena Indonesia. Nama saya Salma Tarmadia Putri. Nah, kemarin kan kita udah dikasih tugas nih sama Bu Sri Rezeki untuk mewawancari pada pedagang daging sapi. Hari ini kita akan membuat hidangan olahan dari bahan daging sapi, yaitu sup daging sapi. Ikutin terus ya perjalanan kami. Assalamualaikum, halo semuanya. Sekarang saya akan menjelaskan bahan-bahan untuk membuat sop. Yang pertama, bahan kering. Ada seledri, daun bawang, wortel, tomat, kol, dan juga kentang. Untuk bahan-bahan ini sendiri, jika ada yang ingin ditambahkan, kalian bisa menambahkannya sesuai selera. Lalu, di sini ada daging sapinya. Dan juga ada bahan pembumbuannya. Ada pala, sedikit pala untuk direbus bersama dagingnya. Lalu ada juga bumbu penyedap seperti lada, royco penyedap makanan, sasa micin, dan juga pemerah dan juga bawang putih. Pertama-tama kita cuci bersih dulu dagingnya. Ini daging yang sudah dicuci bersih ya. Setelahnya kita bisa memotongnya sesuka hati kalian. Nah, kita bisa memulai langkah selanjutnya dengan Selanjutnya kita masukin daging. Nah, teman-teman, untuk langkah ini kita bisa mendidihkan airnya terlebih dahulu, lalu memasukkan daging yang sudah kita cuci bersih ke dalamnya. Kita tunggu hingga dagingnya matang ya. Langkah selanjutnya, kita bisa memotong kentang, wortel, dan bahan-bahan kering lainnya. Kita bisa memotongnya kotak, dadu, ataupun memanjang. Akan tetapi sekarang kita akan melakukannya dengan potongan kotak. Nah, teman-teman semua, untuk langkah yang ini kita bisa melakukannya sembari menunggu dagingnya matang ya. Setelahnya, kita bisa mencuci sayuran yang sudah dipotong dengan air bersih yang mengalir. Ya, supaya lebih bersih aja sih. Supaya lebih menghemat waktu, di sini kita bagi-bagi tugas nih. Kami yang perempuan memotong bahan-bahan kering dan juga menunggu dagingnya matang, sedangkan yang laki-laki seperti Pasha memotong kentang dan juga Calto yang mengupas bawang. Nah, setelah bahan bumbu-bumbu seperti bawang putih dan bawang merah dikupas, kita bisa melanjutkannya dengan memblendernya. Bisa juga diulek sih, tapi karena kita ingin memudahkan, kita menggunakan blender. Nah, kayaknya dagingnya udah mau mateng deh teman-teman. Lihat deh, udah sampai mendidih kayak gitu. Lalu kita bisa siapkan penggorengan yang berbeda, memanaskan minyak, lalu memasukkan perbumbuan yang tadi ke dalamnya. Kita akan menumis bawang merah dan bawang putihnya ya teman-teman. Nah, di sini kebetulan nih aku yang lagi masak. Karena aku pikir bumbunya terlalu kering, makanya aku tambahin minyak sedikit lagi. Nah, di sini masak bumbunya hingga kecoklatan ya teman-teman, hingga agak sedikit gosong gitu. Nah, perbumbuan yang sudah kecoklatan tadi bisa kita masukkan ke dalam panci yang berisi daging yang sudah agak matang tadi. Ingat nggak, dari awal aku udah bilang ke kalian kalau misalkan dagingnya itu harus benar-benar dalam keadaan bersih. Karena air dari daging yang kita rebus akan kita gunakan untuk kuah dari sop sapinya. Jadi sebelum merebusnya, make sure ya daging kalian udah benar-benar bersih. Nah, lanjut kita bisa masukin bahan-bahan yang keras dulu nih ke dalam rebusan tadi. Kayak wortel, buncis, dan juga kentang. Yang lembut-lembut kayak kol dan juga daun bawang serta seledri kita masukin pas air-air ya, karena mereka termasuk bahan-bahan yang mudah dilayukan.
Oh ya, jangan lupa ya bumbu-bumbu kayak micin, lada, dan juga royconya dimasukin supaya ada rasa. Oke, finally supnya udah mendidih nih. Bahan-bahan keras seperti wortel dan juga buncis sudah melembut. Maka saatnya langkah selanjutnya dimulai, yaitu memasukkan bahan-bahan yang mudah dilayukan seperti daun bawang, kol, dan juga seledri. Oke, fun fact. Kalian wondering gak sih kenapa kol itu harus dimasukkan terakhir? Itu tuh supaya gizinya tetap terjaga teman-teman. Kol itu termasuk dalam bahan-bahan yang mudah layu. Makanya kita harus memasukkannya terakhir agar kandungan gizinya tetap terjaga. Yuhu, finally it's done teman-teman. Langkah terakhir yaitu menyajikan supnya. Selesai. Dan ini merupakan hasil dari olahan makanan daging sapi yang sudah kita buat, yaitu sup daging sapi. Terakhir, aku sama kelompok aku akan nge-review makanannya nih. Makanya, temenin kita makan dulu yuk. Oke, nah tadi kan kita udah makan masakan olahan kita sendiri nih. Apa tuh tadi? Sup daging sapi. Terus menurut kalian rasanya gimana nih? Enak. Enak. Kuahnya pas. Kuahnya Enak. pas. Terus teksturnya gimana? Lembut. Lembut, enak ya? Iya. Oke, segitu aja nih videonya. Makasih untuk semua yang udah nonton dan mendengarkan. Makasih juga nih untuk Bu Sri Rizky yang sudah memberikan kita kesempatan untuk melakukan tugas ini, yang bikin kita lebih banyak tahu nih tentang apa saja sih olahan dari daging sapi. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.